Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 Botani. Kami atas nama Melianus Maliakai Mamau sebagai Ketua, Audia Pratiwi Putri Dores, Baptisa Resa Baru, dan Intan Baduri Pua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang jaringan kompleks. Oleh karena itu, untuk pembawa materi pertama, Kakak Audia Pratiwi Putri Dores, saya persilahkan. Terima kasih. Pengertian jaringan kompleks adalah jaringan yang tersusun lebih dari satu sel. Tujuan utama jaringan kompleks adalah untuk benar-benar mengikat organ bersama dan mendukungnya. Jaringan kompleks bersifat heterogen yang terdiri dari dua lapis sel atau lebih, yaitu xilem dan phloem sebagai jaringan pengangkut dan epidermis sebagai jaringan pelikus. Untuk jaringan pengangkut ada dua, yaitu xilem dan phloem. Yang pertama kita akan membahas tentang xilem. Xilem atau pembuluh kayu adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai bentuk sel. Sel penyusun xilem yang telah mati dan dinding tebal terdiri dari zat lignin. Xilem berfungsi sebagai jaringan pengangkut. Xilem tersusun dari trakeit dan unsur-unsur pembuluh. Nah, unsur-unsur xilem terdiri atas trakeit, sistem pembuluh atau kita biasa sebut dengan trakea, dan ada parenkim dan serat. Unsur-unsur xilem terdiri dari trakeit, sistem pembuluh atau trakea, parenkim dan serat. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu trakeit. Nah, trakeit adalah salah satu dari dua pengantar dalam xilem Angiospermae atau tanaman biji tertutup. Nah, trakeit juga ada pada pakis dan Gymnospermae atau tanaman biji terbuka sebagai elemen pengantar utama mereka. Angiospermae memiliki sistem pembuluh atau trakea dan trakeit. Oleh karena itu, trakeit hanya sebagai elemen konduksi sekunder dari Angiospermae. Nah, bentuk sel pada trakeit itu memanjang dan ujungnya runcing tanpa ada lubang. Nah, adapun fungsi dari trakeit itu sendiri ada dua, yaitu sebagai penopang dan penyalur air. Unsur xilem yang kedua yaitu sistem pembuluh trakea. Seperti yang kita ketahui bersama, sistem pembuluh trakea yang sering disebut elemen pembuluh merupakan bagian dari xilem yang tersusun atas sel-sel yang berbentuk tabung dan saling berhubungan pada ujung-ujungnya. Terus, pembuluh trakea tersebut memiliki sel-sel yang pada umumnya lebih pendek dan lebih lebar. Dan di bagian ujung sel tersebut atau pada ujung dinding tersebut memiliki lubang, dan lubang itu disebut sebagai lubang perforasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parenkim xilem. Parenkim xilem ini tersusun dari berbagai sel yang masih hidup. Dia terdapat pada xilem sekunder dan xilem primer. Pada xilem sekunder ini terdapat dua jenis parenkim, yaitu parenkim kayu dan parenkim jari-jari empelur. Pada umumnya, fungsi dari parenkim pada xilem ini adalah untuk membantu proses metabolisme pada tumbuhan. Serat xilem merupakan sel panjang pada dinding sekunder yang biasanya berligin. Terdapat dua jenis macam serat pada tumbuhan, yakni serat trakeit dan juga serat libriform. Serat libriform mempunyai ukuran lebih panjang dan lebih tebal dibanding serat trakeit. Dijumpai adanya nokta sederhana pada serat libriform, sedangkan serat trakeit dijumpainya ada nokta terlindungi. Yang kedua, phloem. Seperti yang teman-teman kita ketahui bersama, phloem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi sebagai pengangkut atau mengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.
Sel-sel atau komponen penyusun floem terdiri atas dua, yaitu yang pertama komponen pembuluh tapis dan sel tetangga. Komponen floem antara lain satu, pembuluh tapis. Pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan atau trakepita yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya, dari daun menuju ke bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Sel tetangga. Sel tetangga ini adalah komponen pembuluh tapis yang kerap kali didampingi oleh satu atau lebih sel parenkima yang mempunyai sitoplasma yang pekat dan nukleus yang jelas. Sitoplasma antara sel tetangga dan komponen pembuluh tapis selalu berhubungan melalui plasmodesmata dalam selaput nokta. Plasmodesmata ini terdapat pada dinding samping komponen pembuluh tapis yang tidak memiliki nukleus. Nukleusnya tergantung dari sel tetangga dalam menunjang kegiatan yang biasa dilakukan sebuah nukleus. Yang ketiga, parenchyma floem. Dan parenchyma floem merupakan jaringan parenchyma yang berada di jaringan pengangkut tapis. Komponen penyusun floem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbohidrat, tanin, resin, lemak, dan zat organik lainnya. Serat floem merupakan struktur pembuluh tapis yang melekat pada posisinya. Memiliki dua jenis, yaitu pembuluh tapis primer dan pembuluh tapis sekunder. Untuk jaringan pelindung, yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan-lapisan sel yang berada paling luar pada alat-alat pertumbuhan primer seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena jaringan ini berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh atau segala kontaminasi luar yang akan merugikan pertumbuhan tanaman tersebut. Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus atau yang disebut juga sel penutup. Tujuan utama stomata adalah pertukaran gas pada proses fotosintesis. Saat tumbuhan kelebihan air, stomata akan membuka untuk transpirasi. Adapun di saat tumbuhan kekurangan air atau cuaca panas, stomata akan menutup untuk menghindar kekeringan air. Trikoma. Trikoma adalah sel epidermis yang berupa rambut-rambut halus, terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Fungsi trikoma bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penguapan. Yang kedua, meneruskan rangsangan. Yang ketiga, mengurangi gangguan hewan. Yang keempat, membantu penyerapan biji. Yang kelima, membantu penyerapan bunga, serta penyerapan air, serta garam-garam mineral dalam tanah. Yang terakhir adalah sel kipas. Sel kipas dapat dijumpai pada epidermis atas daun tumbuhan suku Gramineae atau Cyperacea, tersusun dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran lebih besar dibandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Sel-sel kipas berfungsi mengurangi penguapan sebagai akibat dari menggulungnya daun. Demikian hasil pemaparan materi kami mengenai jaringan kompleks pada tumbuhan. Kami dari kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin pada presentasi tadi ada beberapa materi mengenai jaringan kompleks yang belum sempat kami presentasikan pada hari ini. Terima kasih.